Vaksinasi tahap kedua juga akan dilaksanakan di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan hari Kamis besok. Beberapa persiapan sudah dilakukan pihak Puskesmas untuk memberi vaksin kepada tenaga kesehatan. Ada 3.700 vaksin COVID-19 yang sudah disiapkan untuk didistribusikan ke 9 rumah sakit yang berada di Kecamatan Setiabudi. Lebih lengkap soal persiapan vaksinasi tenaga kesehatan dilaporkan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Puskesmas Setiabudi. Alfa, 1 hari jelang vaksinasi besok, apa persiapannya? Jadi orangnya sama, jumlahnya juga sama atau bagaimana, Fa? Iya, Riko dan juga saudara, berbagai persiapan yang dilakukan di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan sebagai salah satu puskesmas yang akan mendistribusikan vaksin kepada tenaga kesehatan dan juga kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di kecamatan ini. Saya berada di aula yang nantinya akan digunakan untuk memvaksinasi tenaga kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Setiabudi untuk dosis kedua vaksin COVID-19. Dan untuk lebih lengkap terkait dengan keterangan apakah jumlahnya masih sama dan seperti apa mekanismenya, sudah bergabung bersama saya Kepala Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan dengan Dr. Gafar Hartatianto. Dokter, selamat petang dan untuk informasi yang bisa disampaikan kepada kami semua, seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan oleh para tenaga kesehatan untuk bisa menerima vaksin COVID dosis kedua dan seperti apa persiapannya? Terima kasih Mbak. Kalau untuk vaksinasi tahap kedua ini, pastinya untuk persiapan kami tetap sama saja seperti yang tahap pertama, karena setiap harinya sejak tanggal 14 Januari kemarin kita melakukan setiap hari. Jumlah data yang sudah divaksin sampai hari ini di Puskesmas Kecamatan Setiabudi dan Puskesmas Kelurahan yang ada di wilayah Setiabudi ada 181 orang. Untuk ketersediaan vaksin sendiri sampai sekarang kita ada 3.762 vaksin. Jadi itu memang dialokasikan untuk yang tahap kedua maupun nakes yang di tahap satunya juga belum. Untuk mekanismenya seperti apa, Dok? Dari pendaftaran sampai bisa langsung dilakukan vaksinasi? Untuk mekanismenya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau pada awal dulu itu di tahap pertama, jika nakes itu sudah terdaftar, dia akan menerima SMS blast, dia akan melakukan registrasi ulang, kemudian dari registrasi ulang itu akan mendapatkan etiket. Etiket itu yang dibawa pada saat yang bersangkutan itu akan melakukan vaksinasi. Itu ditunjukkan ke petugas kami di meja 1, kemudian jika memang etiketnya sesuai akan menuju ke meja selanjutnya. Tapi kalau untuk yang sekarang itu ada perbedaan mekanisme. Jadi asalkan nomor induk kependudukannya sudah terdata di Piker BPJS, itu bisa melakukan vaksinasi di manapun fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi. Untuk evaluasi nih Dok, dari vaksinasi di tahap ke-1, apakah ada hambatan yang dirasakan oleh nakes yang melakukan vaksinasi? Apakah kemudian ada nakes yang tidak datang untuk melakukan vaksinasi atau seperti apa? Jadi memang dari total tenaga kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kecamatan Setiabudi sendiri ada 923 nakes yang direncanakan untuk dilakukan vaksinasi, tapi sampai hari ini baru datang 224 nakes yang terdaftar. Ada kemungkinan mereka mungkin sudah melakukan vaksinasi di tempat lain, bukan di Puskesmas Setiabudi, tapi nantinya data itu akan dikonfirmasi lebih lanjut. Terima kasih Dr. Gafar, semoga vaksinasi tahap keduanya berjalan lancar. Riko dan juga saudara, itu tadi keterangan dari Kepala Puskesmas Setiabudi bahwa kemudian sampai hari ini ada tenaga kesehatan yang belum melakukan vaksinasi begitu. Tapi target Presiden atau data yang diberikan Presiden sampai hari ini di seluruh Indonesia ini baru 250.000 tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksinasi tahap pertama. Nantinya target vaksinasi kepada tenaga kesehatan ini ditargetkan bisa mencapai 900.000 hingga 1 juta dosis vaksin. Riko. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan soal persiapan vaksinasi tahap kedua besok.